Halo Mam, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana sih caranya agar anak tidak GTM. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dan bermanfaat lainnya. Bagi mam yang nggak tahu GTM itu apa, jadi GTM itu gerakan tutup mulut ya. Gerakan tutup mulut ini suatu sikap si kecil saat ia tidak mau menerima makanan ya mam. GTM ini memiliki ciri-ciri yaitu dia lebih suka mengemut makanan, dia lebih suka mengelepeh makanan atau melepehkan makanan, lebih suka memilih makanan, lebih suka snack atau cemilan dibandingkan makanan utamanya, dan lebih cenderung suka minum dibandingkan makan ya mam. Nah, itu dia ciri-ciri anak GTM ya mam. Jika ada salah satu di antara ciri-ciri tersebut di anak mam, berarti anak mam sedang dalam masa GTM ya. Oke, ini dia beberapa tips agar anak tidak GTM lagi ya mam. Yang pertama yaitu jadwal. Jadwal itu termasuk aturan dasar makan yang sangat penting ya mam, karena makan itu termasuk proses belajarnya anak, termasuk proses belajar untuk merasakan lapar dan juga kenyang ya. Jadi waktu masa pengosongan lambung itu sekitar 100 menit atau kita taruh selama 2 jam. Nah, kita atur nih jadwalnya sebaik mungkin setiap 2 jam, seperti contoh kayak aku Baby Zen setiap jam 6 pagi aku kasih ASI, jam 8 pagi aku kasih sarapan yaitu makan utama, jam 10 aku kasih snack atau cemilan, jam 12 aku kasih makan siang yaitu makan utama, dan seperti itu seterusnya setiap 2 jam 2 jam. Lalu nih kalau misalkan jam 8 pagi atau sarapannya itu makan utamanya itu sedikit, jadi kita khawatir kan sebagai orang tua, kayak misalkan ini anak kok makannya sedikit ya, kira-kira kenyang nggak ya makannya sedikit kayak gitu. Dan pada akhirnya jam setengah 9 kita kasih cemilan lagi, jam setengah 10 kita kasih cemilan lagi, jam setengah 11 kita kasih ASI, dan kira-kira jam 12-nya ini dia mau nggak ya makan utamanya? Ya jelas gak mau ya mam, karena kenapa? Karena dia sudah kenyang duluan, sudah dikasih cemilan atau snack terus. Dan itulah sebabnya kenapa si kecil gak mau makan utamanya dan lebih suka makanan cemilan atau snack itu. Jadi kunci utamanya itu kita harus benar-benar konsisten untuk menjalankan jadwal yang sudah kita rencanakan dan sudah kita susun, agar si anak itu merasakan lapar dan kenyang itu tuh tahu, oh aku lagi lapar ya, makan mau, makan utamanya mau, kayak gitu. Jadi kuncinya kita harus konsisten untuk menjalankan aturan makan atau jadwal makan yang sudah kita rencanakan ya. Lalu durasi makan harus kita batasi maksimal 30 menit ya mam. Kenapa harus kita batasi? Karena fokus makan pada anak hanya 30 menit di awal, dan selanjutnya 30 menit selanjutnya dia sudah tidak fokus lagi, yang berujung makanannya diemut dan juga dilepeh. Jadi jika makannya sudah 30 menit, habis atau tidak habis, kita harus menyudahi sesi makannya ya. Yang kedua yaitu lingkungan. Kita buat suasana makan itu suasana yang semenyenangkan mungkin, sebahagia mungkin, agar tercipta mindset otak anak itu bahwa makan itu semenyenangkan itu loh gitu. Jadi jangan sampai ketika anak gak habis makanannya, kita malah memarahi dia, mencekoki dia, yang berujung anak itu kapok dan akhirnya GTM. Jangan sampai ya mam ya. Jadi kita harus menciptakan makan itu tuh, suasana makan tuh sebahagia mungkin dan semenyenangkan mungkin. Tapi dengan catatan jangan ada distraksi apapun ya. Contohnya kita jangan kasih dia gadget, jangan kasih dia nonton YouTube, jangan kasih dia nonton TV, jangan kasih dia jalan-jalan atau naik odong-odong saat makan. Loh, kan kita harus menciptakan suasana makan semenyenangkan itu. Tapi nggak harus dengan cara itu ya mam ya. Maksudnya kita
kasih yang bahagia tanpa memarahi dia saat makannya, itu juga sudah semenyenangkan mungkin. Tapi jangan dikasih yang namanya makan sambil jalan-jalan atau makan sambil naik odong-odong, main gadget dan sebagainya, itu jangan ya mam ya. Karena kenapa? Karena anak itu tidak fokus kalau bahwa dia sedang makan, yang ada malah dia fokus bermain yang berujung dengan makanannya diemut dan akhirnya dilepeh, dan dia nggak mau makan lagi karena dia sudah keasikan main. Jadi kalau bisa makan itu di dalam rumah sambil duduk, dan kita sebagai orang tua tidak memarahi dia kalau makanannya tidak habis ya. Yang ketiga yaitu tekstur makan. Jadi tekstur makan harus kita perhatikan ya mam, dan harus kita kasih sesuai usianya. Yang seperti kita tahu 6-8 bulan yaitu bubur halus tapi kental, 9-11 bulan yaitu nasi tim, cincang dan juga finger food, dan 12 bulan ke atas yaitu makanan keluarga. Dan misalkan nih kalau mam saat 6-8 bulan masih kasih bubur halus tapi kental, itu makannya lahap banget dan gak GTM. Lalu pas saat 9 bulan mama masih kasih bubur halus tapi kental dan dia tiba-tiba nolak dan gak mau, itu tandanya dia sudah siap untuk next tekstur ya mam, dan harus ganti ke tekstur nasi tim. Jadi harus perhatikan juga itu tekstur makanannya ya. Mungkin penyebab GTM-nya karena tekstur makanannya dia sudah tidak mau lagi dan harus naik tekstur. Itu dia beberapa tips agar anak tidak GTM lagi ya mam. Jadi buat mam yang sudah terlanjur anaknya dikasih gadget, dikasih nonton TV, dikasih jalan-jalan, atau dikasih naik odong-odong saat makan, mohon di stop dulu dari sekarang agar anak bisa fokus saat makan. Dan untuk mam yang sampai saat ini belum kasih jadwal makan untuk anak dan belum menerapkan jadwal makan untuk anak, ayo dari sekarang buat jadwal makan agar anak bisa mempelajari kapan dia lapar dan kapan dia kenyang ya. Jadi kesimpulannya, aturan makan harus kita jalankan dan harus kita terapkan agar tidak ada masalah makan pada anak di kemudian hari. Lalu, jika aturan makan sudah kita terapkan tapi anak tidak mau makan, kita harus langsung konsultasi ke dokter anak. Dan jika berat badan anak tidak naik-naik atau stuck di situ aja, namun aturan makan sudah kita jalankan, ayo tetap harus kita bawa langsung ke dokter anak ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika mam suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika mam ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Share dan subscribe channel ini agar aku selalu semangat untuk mengupload video terbaru dan bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @usifrisiani. Terima kasih.